Ada masa ketika tawa lahir sebagai peristiwa batin. Ia muncul setelah pengenalan, setelah jeda, setelah akal sempat mengaitkan yang ganjil dengan pengalaman hidup. Tawa semacam ini tidak bisa dipercepat. Ia membutuhkan waktu dan justru karena itu ia bertahan. Kini tawa kerap datang lebih dulu, bahkan sebelum sesuatu sempat dipahami. Di ruang digital yang bergerak seperti alur produksi, kita menjumpai adegan-adegan yang dirancang serba minimal. Perilaku seronok di tengah umum, gestur canggung yang disengaja, ekspresi bodoh yang diupayakan tampak polos. Semua itu dipagari bunyi ketawa yang sama, keras dan muncul tepat waktu. Tawa ini tidak menjelaskan kelucuan, ia menggantikan kelucuan itu sendiri. Di sini terjadi pergeseran penting. Ketawa tak lagi merupakan respon, tapi sinyal kepatuhan. Penonton tidak diajak menemukan apa yang lucu, tapi diminta menyetujui sesuatu yang telah ditetapkan lucu. Maka nalar pun dikesampingkan. Ketika rasa yang muncul justru jengah atau jijik, itu dianggap gagal menerima instruksi, bukan sebagai penilaian yang sah. Fenomena ini berakar pada cara nilai ditentukan. Dalam ekonomi atensi, yang dihitung bukan kedalaman pengalaman, melainkan kecepatan reaksi. Segala sesuatu yang lambat, ambigu, dan menuntut perenungan dianggap beresiko. Sebaliknya, yang segera memancing refleks, bahkan refleks jijik, dipelihara. Ketawa rekaman bekerja sebagai penekan waktu. Jangan berpikir, segera bereaksi, cepat tertawa, segera terpingkal-pingkal. Akibatnya, humor kehilangan dimensi etis dan kognitifnya. Ia tidak lagi membuka jalan kritis terhadap kenyataan, melainkan merapatkan penonton ke dalam kebiasaan bereaksi tanpa menimbang. Pelanggaran sosial tidak diolah sebagai cermin, hanya dijadikan tontonan. Tubuh menjadi alat, ruang publik menjadi latar, dan rasa malu direduksi menjadi efek samping yang bisa ditoleransi selama angka bergerak naik. Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini menyentuh pendidikan rasa. Publik secara perlahan dilatih untuk menerima pengganti. Bunyi tawa menggantikan penghayatan, intensitas menggantikan makna, kebisingan menggantikan kecerdasan. Dalam kerangka diagnosa logika, ini bukan sekadar krisis humor, melainkan penurunan kapasitas dari yang benar-benar lucu dengan yang lucu-lucuan. Barangkali suatu saat kita akan mendapati diri kita lelah, bukan oleh kekurangan hiburan, melainkan oleh kelebihan tawa yang tak pernah benar-benar kita rasakan. Pada saat itulah tawa yang dirindukan bukan yang datang bersama perintah, melainkan yang lahir pelan setelah pengertian. Ia mungkin tidak viral, namun justru karena itu ia terasa manusiawi. Refresh your mind. Join Diagnosa Logika. Share video ini.